Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya maka kita dapat melakukan pekerjaan kita, dapat kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Para kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita senantiasa bersyukur, memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Memanfaatkannya adalah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa uraian yang lalu kita sudah mengatakan bahwa Allah tidak mewajibkan kita, tidak memaksa kita untuk membayar nikmat-nikmat itu dengan apapun. Allah tidak meminta kita membayar dengan harta kita. Allah tidak meminta membayar kita dengan uang hasil dari jabatan kita. Tetapi Allah hanya minta untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Nikmat siang kita nikmati, nikmat malam kita nikmati, nikmat pagi kita nikmati. Sehubungan dengan mensyukuri nikmat itu, dalam kaitan dengan tema kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan persoalan mandi. Mandi mungkin dipandang enteng oleh kita. Mandi dipandang sepele oleh kita. Padahal mandi sebagiannya adalah ibadah. Ada mandi yang tidak menilai ibadah, ada mandi yang mengandung nilai ibadah. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu mandi. Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah mandi. Kalau ada seseorang yang menyatakan bahwa dia mandi, padahal rambutnya tidak dibasahi, itu bukanlah mandi menurut pandangan syariat Islam. Kalau ada orang yang mandi hanya melap-lap badannya sebagian badan yang lainnya tidak dikenakan air, tidak diratakan air, bukanlah mandi. Kalau ada seorang ibu, seorang perempuan yang mandi, dia katakan dia mandi, tapi bahagian kepalanya ditutup dengan kain tertentu agar air tidak masuk ke situ. Dalam pengertian yang sebenarnya, dia belumlah disebut mandi. Mungkin kita menyebutnya melap badannya dengan air, bukan mandi. Karena itu, maka mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Bila ada bahagian dari badan yang tidak terkena air, maka mandinya bukanlah mandi yang sebenarnya.
Mandi paling tidak dapat dibagi atas dua bagian. Yang pertama, mandi karena itu kebiasaan, dan mandi karena ibadah. Mandi karena kebiasaan adalah mandi yang kita lakukan setiap hari. Seperti biasa, ada kita mandi pagi, ada kita mandi sore, bahkan ada orang mandi siang. Itu adalah mandi biasa. Tetapi mandi biasa itu bisa mengandung nilai ibadah. Nah ini, bisa mengandung nilai ibadah. Kalau ketika kita mandi, kita berniat untuk menyucikan badan, untuk membersihkan badan. Kalau kita setiap pagi mandi biasa, tapi ketika kita niatkan mandi itu untuk kebersihan badan, dengan niat, aku berniat mandi untuk membersihkan badan saya karena Allah, maka mandi yang seperti itu menjadi mandi yang bernilai ibadah. Itulah yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Harus ada niatnya. Jadi kalau ada seseorang yang setiap pagi mandi, setiap sore mandi, dengan membaca niat untuk membersihkan badannya, maka mandinya menjadi mandi yang bernilai ibadah. Nah, karena itu maka boleh jadi mandi seseorang itu semuanya bernilai ibadah. Asalkan dia berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana kalau ada mandi yang lain yang disebut mandi wajib? Ada yang menyebutnya dengan mandi junub. Mandi wajib atau mandi junub sama dengan mandi biasa. Caranya sama dengan mandi biasa, meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada seseorang yang mandi junub, maka tidak boleh tidak seluruh bahagian dari tubuhnya harus terkena air. Itu yang pertama. Tidak boleh ada bahagian badannya yang tidak terkena air. Ketika dia mandi, ada bahagian badannya yang tidak terkena air, maka mandi junubnya tidak sah. Itu persoalannya. Dia harus mengulangi mandinya itu sampai semua bahagian dari badannya itu terkena air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa wajib dia berniat. Niatnya adalah aku berniat mandi junub karena wajib, karena Allah. Atau aku berniat mandi junub wajib karena Allah. Setiap kali orang melakukan mandi junub, sebelum dia meratakan air ke seluruh badannya, dia harus niat terlebih dulu sebagai niat untuk mandi junub. Sekarang, bagaimana kalau seseorang tidak berniat mandi junub? Maka mandinya itu menjadi mandi yang tidak sah. Dia harus mengulangi mandi junubnya itu dengan niat terlebih dahulu. Setelah itu dia meratakan air ke seluruh badannya. Jika ada bahagian dari badannya yang tidak terkena air, maka mandinya itu menjadi mandi yang tidak sah. Dia harus mengulangi. Ini yang kurang menjadi perhatian kita mungkin. Mungkin ada di antara kita yang mandinya tidak meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian dia tidak berniat untuk mandi junub. Harus ada. Apakah niatnya dengan dalam hati
ataukah niatnya itu dengan mengeraskan suaranya. Tapi yang jelas harus ada niat. Baik, kapan seseorang harus mandi junub? Yang pertama, karena dia berhubungan kelamin. Berhubungan kelamin antara suami dan istri. Ketika malam misalnya suami dan istri melakukan hubungan badan, maka sebelum dia melaksanakan sholat subuh, maka dia wajib mandi. Namanya mandi junub. Tadi syaratnya ingat, dia harus meratakan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua, sebelum dia mencurahkan air ke seluruh badannya, dia harus berniat untuk mandi junub. Ini hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Dia mengatakan begini, Rasulullah bersabda, apabila seorang suami duduk di antara cabang yang 4 dari istrinya, lalu dia bersetubuh dengannya, maka sungguh telah wajib mandi. Jadi dia wajib mandi kalau suami istri berhubungan badan. Ada hadis lain yang sangat populer yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dia mengatakan apabila bertemu 2 khitan, apabila bertemu 2 kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau sudah bertemu 2 kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, maka wajib pada keduanya itu mandi junub. Yang kedua, apabila seseorang mengalami keluarnya mani, keluarnya sperma. Rasulullah bersabda dalam hal ini, al-ma'u minal ma'i. Rasulullah mengatakan air itu dari air. Karena itu, kalau seseorang dalam kondisi tertentu maninya keluar, maka wajib mandi. Nah, sekarang kita menjelaskannya. Kalau sekiranya ketika suami istri berhubungan badan, lalu hubungan badannya itu tidak menyebabkan keluarnya mandi, tidak keluarnya sperma. Artinya apabila bersentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dalam suatu hadis Nabi dikatakan, apakah dia keluar atau tidak, maka wajib mandi. Nah, ini anunya. Jadi yang penting bertemu, apakah sampai keluar sperma, maka wajib mandi. Kalau keluar, maka juga wajib mandi. Kemudian yang mewajibkan mandi kalau seseorang meninggal dunia, wajib mandi, diwajibkan mandi, tidak boleh tidak dimandikan. Ya. Yang keempat adalah wanita yang haid datang bulan. Ini perlu hati-hati ibu-ibu yang mengalami haid. Mandinya harus hati-hati. Apabila ibu-ibu mengalami haid, kemudian setelah selesai haidnya, maka dia wajib mandi. Wajib mandinya mandi junub karena dia haid. Ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu secara khusus berkaitan dengan mandi junub bagi ibu-ibu yang haid. Karena itu hati-hati, seluruh badan harus kena air, tidak boleh ada pemakaian alat-alat yang menahan masuknya air ke dalam tubuh, misalnya bagian kepala ditutup dengan kain atau dengan sesuatu penutup, maka mandinya menjadi tidak sah.
Ini saya kira mandi-mandi yang menyebabkan mandi-mandi wajib atau sesuatu yang mewajibkan mandi, yaitu karena berhubungan badan, keluar atau tidak keluar, yang penting bertemu antara dua kelamin. Kemudian yang kedua, keluarnya mani, keluarnya sperma karena sesuatu hal atau karena berhubungan badan, maka wajib mandi. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah karena seseorang meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah mandi wajib bagi ibu-ibu yang haid. Kemudian yang kelima adalah karena melahirkan anak. Melahirkan anak juga wajib mandi. Kemudian yang berikutnya adalah nifas. Nifas itu karena bersalin. Nifas itu karena bersalin darah dari rahim wanita sehabis melahirkan anak. Karena itu ada 6 faktor yang menyebabkan wajibnya mandi. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mandi yang benar adalah mandi yang memenuhi syarat. Kalau mandi biasa akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah kalau disertai dengan niat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.